Gelombang protes yang melanda Indonesia sejak Agustus 2025 bukan sekadar respon spontan terhadap tunjangan rumah mewah para legislator. Ia adalah letupan kemarahan yang sudah lama mengendap. Frustrasi atas ketidakpekaan elit, jurang sosial ekonomi yang melebar, dan arogansi kekuasaan yang tak lagi bisa ditoleransi. Tindakan Presiden Prabowo Subianto mencopot Sri Mulyani Indrawati, ikon teknokrasi yang dihormati dunia, adalah puncak dari drama politik yang membingungkan sekaligus menegangkan. Ia dilepaskan hanya dalam hitungan jam, seolah seorang menteri keuangan bisa diperlakukan bak pion dalam catur kekuasaan. Digantikan oleh nama baru, tetapi publik bertanya, apakah ini solusi atau sekadar pengalihan perhatian dari krisis yang lebih dalam? Ironisnya, langkah pencabutan tunjangan DPR dan pembekuan perjalanan luar negeri anggota Dewan yang diumumkan terburu-buru justru memperlihatkan betapa rapuhnya legitimasi elit. Keputusan-keputusan reaktif itu lahir bukan dari niat reformasi sejati, melainkan dari ketakutan terhadap amarah rakyat yang sudah berani turun ke jalan meski berhadapan dengan gas air mata dan peluru karet. Di sisi lain, janji parlemen untuk mendorong RUU penyitaan aset hasil kekayaan tak wajar terdengar seperti mantra lama yang diulang-ulang. Indah di telinga, tetapi rapuh dalam praktik. Publik sudah terlalu sering dikecewakan oleh reformasi setengah hati yang akhirnya dikubur oleh kompromi politik di meja elit. Yang lebih berbahaya adalah krisis kepercayaan. Ketika mahasiswa diserang di kampus, ketika aparat menggunakan kekerasan terhadap demonstran, dan ketika suara rakyat dibungkam dengan intimidasi, maka luka kolektif bangsa semakin dalam. Rakyat tidak hanya kehilangan keyakinan terhadap individu pejabat, tetapi terhadap sistem itu sendiri. Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah momentum protes ini akan membuka jalan bagi reformasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya, atau justru mengantarkan kita pada era baru otoritarianisme terselubung yang lebih lihai dalam menyamarkan diri dengan jargon populis? Dampaknya jelas. Pertama, dampak ekonomi. Pasar kehilangan arah. Investor cemas melihat pergantian menteri yang mendadak dan kebijakan fiskal yang tidak konsisten. Kedua, dampak politik. Koalisi yang dulu solid mulai retak, sementara oposisi justru mendapatkan oksigen baru dari keresahan publik. Ketiga, dampak sosial. Polarisasi semakin tajam, kepercayaan terhadap institusi negara terus tergerus. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah elit berani mengakui kesalahan dan mendengar suara rakyat, atau mereka akan terus menambal krisis dengan solusi instan yang hanya memperpanjang penderitaan? Sejarah Indonesia telah membuktikan, ketika rakyat sudah kehilangan kesabaran, jatuhnya rezim hanyalah soal waktu.